Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-131. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, wajah Daruko yang telah memutih kapas itu kini mulai dialiri oleh darahnya kembali. Ditatapnya wajah Sutowijoyo, seakan-akan ia ingin mendengar ketegasan dari kata-katanya. Apakah yang harus kau lakukan? Membinasakan setiap gerombolan yang ada di hutan ini. Tetapi jangan berlaku seperti apa yang pernah kau lakukan. Ingat, alangkah ngerinya menghadapi maut. Kau sendiri telah melupakan kejantanan dan kesombonganmu ketika kau sudah mulai dijamah oleh bahaya maut itu. Kau dengar kata-kataku? Bertanya Sutowijoyo. Ya Tuan, aku mendengar. Jawab Daruko. Kau mengerti? Daruko termangu-mangu sebentar. Tiba-tiba ia mengangguk. Ya Tuan, aku mengerti. Daruko mengerutkan keningnya. Kau merasa tidak seimbang bahwa kau harus mati karena sesuap nasi. Demikian pula orang-orang lain, gerombolan-gerombolan yang lain. Tundukkan mereka kalau mungkin tanpa pepati. Bawalah mereka memilih tanah yang paling baik di seluruh hutan Mentau. Bukalah hutan ini, kalian akan mendapat hak untuk bertempat tinggal di sana. Kelak apabila tempat ini menjadi ramai. Kau mengerti? Ya, aku mengerti. Sahut Daruko sambil mengangguk lemah. Ia tahu benar apa yang harus dilakukannya. Mengalahkan gerombolan-gerombolan yang ada di hutan ini sejauh mungkin, tanpa melukai kulit mereka. Apakah ia mampu berbuat seperti anak muda itu? Tetapi Daruko tidak lagi bertanya. Nah, lakukan perintahku baik-baik. Dengan demikian, kau telah menyelamatkan dirimu sendiri, memberi harapan kepada kedamaian hatimu sendiri di masa-masa mendatang. Apakah apabila otot-ototmu telah menjadi lapuk dimakan umur, kau masih juga merasa orang yang paling ditakuti di hutan ini? Dan apakah kau masih merasa mampu mencari sesuap nasi dengan pedang di genggaman? Iya Tuan. Daruko mengangguk-anggukkan kepalanya. Mulai hari ini, kau sudah dapat melakukan pekerjaanmu. Tetapi ingat, jangan mencoba melepaskan diri dari pengawasan Wiratamtama. Kalau kau lancing kali ini, maka hukumanmu bukan sekedar dipancung di alun-alun, tetapi kau akan dirampok setelah kau diadu melawan harimau di alun-alun. Kalau kau juga tidak mati, maka kau akan dihukum picis. Kau dengar? Meskipun Daruko selama ini tidak pernah ngeri mendengar nama harimau, namun diadu dengan harimau di alun-alun untuk mengganti rampokan adalah tidak menyenangkan sama sekali. Apabila ia masih hidup, maka hukuman picis telah menunggu. Adalah tidak menyenangkan mati di celah-celah gigi harimau atau mati tersayat-sayat dalam menjalani hukuman picis. Karena itu maka ia tidak mempunyai pilihan lain daripada bertempur melawan setiap gerombolan yang ada di hutan Tambak Boyo dan hutan Mentauk itu. Hampir setiap gerombolan telah dikenalnya dengan baik dan tak seorang pun yang perlu dicemaskannya apabila mereka berhadapan beradu dada. Nah, apakah kau sanggup melakukannya? Bertanya Sutowijoyo.
Daruko tersentak mendengar pertanyaan itu. Dengan serta-merta ia menjawab, "Iya Tuan, aku sanggup." "Bagus," berkata Sutowijoyo pula. "Pergilah, lakukan perintah ini. Tetapi kau jangan berbuat semena-mena dan menyalahgunakan perintahku. Aku tidak memerintahkan kepadamu untuk mengadakan pembantaian dan pembunuhan besar-besaran. Kalau mungkin selesaikan dengan pembicaraan. Kau dapat menceritakan kepada mereka apa yang kau alami. Kau dapat memberitahukan bahwa sebentar lagi sepasukan Wiratamtama akan menjelajah seluruh isi hutan ini." Iya, aku mengerti Tuan," sahut Daruko. "Kalau demikian, pergilah, bawa orang-orangmu. Apakah orang-orangmu hanya sebanyak 12 orang ini?" "Tidak Tuan, aku mempunyai lebih dari 25 kawan. Aku mengharap mereka dapat mengerti apa yang harus aku lakukan. Dan aku harap mereka dapat membantuku." "Bagus," desis Sutowijoyo. "Sekarang pergilah, di Cupuwatu, Nglipuro, Mangir, Menoreh, tersebar prajurit-prajurit Wiratamtama. Kalau kau ingkar, maka kau pasti akan menyesal." "Tidak Tuan, aku tidak akan ingkar. Berkelahi melawan gerombolan yang ada di hutan ini bagiku adalah jauh lebih ringan daripada berkelahi melawan Wiratamtama seperti Tuan." Sutowijoyo tersenyum di dalam hati. Kemudian sekali lagi ia berkata, "Pergilah, kumpulkan orang-orangmu dan mulailah melakukan pekerjaanmu itu." "Baik Tuan, kami seluruh orang-orangku mengucapkan beribu terima kasih atas kesempatan yang Tuan berikan kepada kami." "Jaga kepercayaan ini baik-baik." "Iya Tuan." Sejenak kemudian Daruko beserta orang-orangnya pun segera meninggalkan mereka. Satu-satu mereka menghilang ke dalam semak-semak. Satu dua di antara mereka masih juga berpaling memandangi wajah anak-anak muda itu. Tetapi segera mereka membuang pandangan mata ketika mereka melihat Swandaru yang gemuk mencibirkan bibirnya. "Mudah-mudahan usaha ini berhasil," gumam Sutowijoyo. "Anak Mas cukup cerdik," sahut Kiai Gringsing. "Aku kira Daruko benar-benar ketakutan. Ia pasti akan melakukan perintah itu. Mudah-mudahan ia berhasil. Nanti anak Mas akan membuka hutan ini dengan tentram. Orang-orang yang berdatangan tidak lagi takut mendapat gangguan dari para penyamun dan para perampok. Untuk membasmi mereka dengan cepat, alangkah sulitnya. Sekarang, anak Mas mendapat alat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pekerjaan itu, dan pasti hasilnya pun akan lebih baik daripada anak Mas mengerahkan sepasukan Wiratamtama." Sutowijoyo tersenyum. "Mudah-mudahan Kiai," katanya. Swandaru yang masih berdiri di tempatnya menyahut, "Aku tidak dapat mempercayai mereka sepenuhnya. Kalau Daruko sendiri mungkin benar-benar telah jerah, tetapi aku tidak yakin melihat wajah-wajah dari anak buahnya." Sutowijoyo masih saja memandangi semak-semak di mana Daruko dan orang-orangnya menghilang. Sejenak ia terdiam, tetapi yang menjawab perkataan Swandaru adalah Kiai Gringsing. "Tidak Swandaru, gerombolan perampok dan penyamun merasa jauh lebih takut kepada pimpinannya daripada prajurit yang manapun juga. Seorang pemimpin perampok atau penyamun dapat saja menghukum mati anggotanya setiap saat dikehendaki, tanpa banyak pertimbangan dan tanpa banyak pertanggungjawaban. Seorang yang dianggapnya berkhianat atau kurang baik melakukan pekerjaannya akan dapat mengakibatkan kepalanya terlepas. Kalau kemudian ternyata bahwa tuduhan yang diberikan kepadanya itu keliru, maka pimpinannya cukup bergumam, 'Oh, ternyata keliru.'
tetapi yang mati itu tetap juga mati. Dengan demikian, maka setiap anggota perampok atau penyamun atau sebangsanya akan berusaha untuk mentaati dan menyenangkan hati pemimpinnya. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Apa yang ditemuinya kali ini benar-benar memberinya banyak pengalaman. Meskipun hanya berpapasan, tetapi ia melihat beberapa orang pengawal yang benar-benar telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi orang lain menurut kesanggupannya. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaan yang mereka pilih. Kemudian Swandaru itu melihat sebuah gerombolan perampok dan penyamun. Dengan demikian, maka ia telah mendapat sedikit gambaran apa yang sebenarnya tersimpan di hutan yang besar dan lebat itu, seperti hutan Mentaok dan hutan Tambak Boyo ini. Bagi Sutowijoyo, apa yang dilihat itu pun telah memberikan petunjuk kepadanya apakah yang kelak akan dihadapinya. Mungkin Daruko dapat melakukan sebagian dari tugasnya, tetapi mungkin juga ia akan menemui kegagalan. Seandainya Daruko benar-benar ingin melakukan tugasnya, maka yang dihadapinya bukan saja satu atau dua gerombolan yang tidak begitu banyak mempunyai perbedaan kekuatan. Mungkin gerombolan yang lain dapat bergabung satu sama lain untuk bersama-sama menghadapi gerombolan Daruko atau bahkan memusnahkan gerombolan Daruko ini. Sejenak mereka saling berdiam diri tenggelam dalam angan-angan masing-masing. Yang mula-mula memecah kesenyapan itu adalah Kiai Gringsing. "Bagaimana, Ngger? Apakah kita akan berjalan terus?" "Kita sudah sampai di sini, Kiai. Apakah salahnya kalau kita berjalan terus?" jawab Sutowijoyo. "Kita tidak akan menemukan apa-apa lagi. Alas Mentaok hampir tak akan ada bedanya dengan hutan ini. Kita hanya dapat melihat pohon-pohon raksasa, akar-akaran, dan batang-batang yang merambat. Daun-daun yang mengandung racun yang sangat gatal, sejenis semut yang disebut semut saloko, tetapi yang kini sudah hampir punah, harimau yang garang, dan kijang yang bertanduk panjang. Apalagi, apakah sama sekali tidak ada daerah yang didiami orang, Kiai?" "Tentu saja tidak di tengah-tengah Alas Mentaok. Kalau Angger berjalan terus menembus sisi yang lain dari Alas Mentaok, maka Angger akan sampai di daerah yang berpenduduk. Daerah Nglipuro, Bliridan yang masih terlampau dekat dengan hutan ini. Sebelum kita sampai di hutan Mentaok yang menjorok ke selatan, di daerah Pringan dan Pacetokan. Tetapi menurut penglihatanku, saat-saat terakhir daerah ini sudah ditinggalkan oleh penduduknya karena gangguan para penjahat. Kemudian agak jauh ke selatan, Angger akan menemui daerah yang sudah agak ramai, Mangir." "Apakah daerah itu juga termasuk daerah Mentaok, Kiai?" Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia menggeleng. "Aku tidak tahu, Ngger. Meskipun daerah itu dahulu juga termasuk daerah yang tunduk kepada Sultan Demak, apakah daerah itu kemudian akan tunduk juga kepada Adipati Pajang untuk seterusnya, termasuk tanah yang akan dihadiahkan kepada Ayahanda Ki Gede Pemanahan? Aku tidak tahu, Ngger." Sutowijoyo berpikir sejenak. Tiba-tiba ia berkata, "Aku ingin melihat daerah itu, Kiai." Kiai Gringsing menarik nafas. Katanya, "Angger memerlukan waktu yang lama. Apalagi kedatangan Angger belum tentu akan mendapat sambutan yang baik. Kita belum tahu bagaimana tanggapan Mangir atas Pajang dan atas Alas Mentaok. Karena itu aku ingin menemuinya. Siapakah yang memerintah Mangir? Seorang Demang?"
Mangir adalah sebuah tanah perdikan, Ger. Seperti daerah-daerah di Bukit Menoreh, perdikan yang dikukuhkan oleh pengakuan Sultan Trenggono. Suto Wijoyo mengerutkan keningnya. Tanah itu tanah perdikan. Tiba-tiba dadanya menjadi berdebar-debar. Di samping tanah yang akan diterimanya, terletak sebuah tanah perdikan yang sudah menjadi ramai. Apakah tanah itu mengakui kekuasaan Pajang atas penyerahan kekuasaan daerah itu kepada Ki Gede Pemanahan? Lalu bagaimanakah sifat dan bentuk tanah Mentau kelak? Kiai Gringsing yang tua itu seakan-akan dapat membaca perasaan Suto Wijoyo. Maka katanya, "Anak mas, jangan terlampau pagi merisaukan tanah ini. Apakah Angger kini sedang dijalari oleh kecemasan tentang Mangir itu? Apakah tidak ada bahaya yang dapat datang dari tanah itu selagi Angger membuka tanah Mentau ini? Bukankah Angger berpikir tentang itu?" "Iya, Kiai." "Lupakanlah, kita akan melihat perkembangan keadaan. Memang Mangir adalah tanah perdikan yang perlu mendapat perhatian, tetapi tidak sekarang. Sekarang, sebaiknya kita kembali ke Sangkal Putung." Suto Wijoyo menarik nafas. Mangir akan dapat menumbuhkan persoalan kelak. Kemudian dipalingkannya wajahnya kepada kedua kawan-kawannya yang perhatiannya agaknya tertarik kepada pohon-pohon raksasa dan jenis burung-burung liar yang terbang hilir mudik dari dahan ke dahan. "Bagaimana dengan kita?" bertanya Suto Wijoyo kepada kedua anak muda itu. Agung Sedayu dan Suwandaru tidak segera menjawab. Bahkan sejenak mereka saling berpandangan. Tetapi keduanya ternyata saling berdiam diri. Meskipun Suwandaru merasa banyak mendapatkan pengalaman dalam perjalanan itu. Dan meskipun sebenarnya ia masih ingin menjelajahi tempat-tempat yang selama ini belum pernah dilihatnya. Namun ia ingat juga kepada kademangannya. Kademangan yang selama ini dipertahankannya dengan pengorbanan yang tidak kecil. Bahkan nyawa dari beberapa orang telah pula dikorbankan. Sedang Agung Sedayu pun mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lain pula. Ia menjadi cemas, apakah kakaknya Untara membenarkannya? Kalau terjadi sesuatu atas Sangkal Putung dan para prajurit Pajang, bahkan atas kakaknya Untara dan pamannya Widura, maka ia tidak dapat melihatnya. Ia akan dapat dipersalahkan bahwa ia telah meninggalkan kewajibannya. Tetapi mereka berdua tidak ingin mendahului pendapat Suto Wijoyo. Mereka telah terlanjur berjanji ingin pergi bersamanya ke Alas Mentaok. Sehingga karena itu, maka dibiarkannya Suto Wijoyo itu sendiri menjawab pertanyaannya. "Bagaimana, Nger?" bertanya Kiai Gringsing kemudian. "Aku harap Angger mempertimbangkannya. Meskipun Angger sampai juga di Alas Mentaok, maka yang akan Angger lihat adalah serupa ini juga. Pohon-pohon besar dan rimbun, gerumbul-gerumbul perdu yang pepat, pohon-pohon yang merambat, yang tidak berduri dan yang berduri, batu-batu padas yang kotor, dan jamur-jamur dari segala macam jenis, kemelandean, dan beberapa macam anggrek. Angger tidak akan dapat melihat dengan jelas manakah batas-batas yang memisahkan Alas Mentaok dan Alas Tambak Boyo. Mungkin sebuah padang rumput yang sempit yang masuk dalam lekukan hutan ini dapat dianggap sebagai batas tersebut. Tetapi di dalam hutan, maka batas itu tidak akan nampak." Suto Wijoyo menjadi bimbang. Ia menyadari betapa hangatnya keadaan Sangkal Putung kini, apalagi apabila ayahnya telah pergi meninggalkan Kademangan itu.
maka Sangkal Putung akan mengalami saat yang paling lemah tanpa adanya Agung Sedayu, Swandaru dan lebih-lebih Kiai Gringsing. Sedang apa yang akan dilihatnya pun tidak akan jauh berbeda dari apa yang dilihatnya sekarang. Beruntunglah bahwa ia telah bertemu dengan gerombolan terkuat dari Alas Mentaok, Daruko, yang dapat memberinya beberapa macam gambaran tentang Alas Mentaok yang liar wajah dan isinya. Ketika Agung Sedayu dan Swandaru tidak juga menjawab, maka terdengar Suto Wijoyo itu berdesis. "Baiklah Kiai, aku telah puas melihat sebagian saja dari Alas Mentaok, bagian yang bernama Tambak Boyo. Aku mengerti bahwa Sangkal Putung kini benar-benar dalam keadaan yang sulit apabila Ki Tambak Wedi mengambil kesempatan menyerangnya. Karena itu, baiklah kita kembali." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bagus," desisnya. "Ternyata Angger cukup bijaksana. Sejak saat ini kita akan memerlukan waktu, sedikitnya 2 malam untuk mencapai Sangkal Putung kembali. Hari ini telah lebih dari separuh kita lampaui untuk bermain-main dengan Daruko dan kawan-kawannya. Kita masih memerlukan waktu lagi untuk memberi kesempatan Swandaru memburu makan malamnya nanti." Swandaru menggigit bibirnya, sedang kedua kawannya tertawa perlahan-lahan. "Kalau begitu," berkata Kiai Gringsing kemudian, "kita segera kembali ke Sangkal Putung. Jangan kita lalui kembali Kademangan Prambanan. Kita pasti akan terhambat pula, sedikitnya 1 malam. Kita tidak akan sampai hati menyakiti perasaan mereka apabila kita menolak permintaan mereka untuk bermalam di Kademangan itu." "Baik Kiai," sahut Suto Wijoyo. "Kita berusaha mencari jalan lain pula. Mungkin Argojoyo membuat persiapan yang baik untuk menyambut kedatangan kita di Sangkal Putung. Karena itu, biarlah kita mencoba menghindarinya." "Kenapa tidak kita penggal saja lehernya, Kiai?" potong Swandaru. "Leher yang melekat di tubuh Argojoyo bukanlah leher ayam. Ia pasti akan mempertahankan lehernya. Bahkan tidak seorang diri, mungkin bersama Sidanti, Sono Keling, alap-alap Jolotundo, dan bahkan mungkin pula Ki Tambak Wedi. Nah, kalau demikian, apakah bukan lehermu yang meremang?" Swandaru tersenyum, kedua kawannya pun tersenyum pula. "Nah, marilah, kita harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dengan Sangkal Putung." Tetapi dengan demikian, kata-kata Kiai Gringsing yang terakhir itu telah membuat jantung Swandaru menjadi berdebar-debar. Agung Sedayu pun merasa cemas pula. Apakah sebenarnya yang paling mencemaskan baginya? Agung Sedayu sendiri kadang-kadang menjadi ragu-ragu. Untara barangkali. Untara adalah kakaknya. Untara adalah seorang senopati, seorang yang memimpin sepasukan prajurit yang kuat. Kenapa ia mesti mencemaskannya? Sangkal Putung barangkali, Kademangan itu. Agung Sedayu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau menelusur lebih jauh. Apakah sebabnya? Kecemasannya tentang Sangkal Putung menjadi kian memuncak. Keempatnya kini telah berjalan kembali ke arah yang berlawanan dari jalan yang telah ditempuhnya. Tiba-tiba saja mereka merasa bahwa mereka telah terlampau lama meninggalkan Sangkal Putung. Suto Wijoyo pun merasa bahwa ayahnya pasti tidak terlampau senang kepadanya karena kepergiannya yang tanpa pamit itu.
Demikianlah, maka mereka berusaha tanpa berjanji, berjalan secepat-cepatnya untuk mencapai Sangkal Putung. Mereka paling sedikit masih memerlukan 2 malam 1 hari di perjalanan. Kalau saja tidak ada rintangan apapun, kalau saja mereka tidak berjumpa dengan orang-orang Prambanan yang akan meminta mereka untuk singgah, kalau saja mereka tidak bertemu dengan Argojoyo dan Sidanti. Sebagian dari harapan mereka itu pun terjadi. Mereka setelah bermalam 1 malam dapat melampaui Prambanan tanpa dilihat oleh seorang pun, sehingga mereka tidak perlu singgah. Bahkan mereka berusaha untuk sampai ke Sangkal Putung hari itu juga, meskipun larut malam atau bahkan sampai fajar. Seolah-olah mereka mendapat suatu firasat bahwa memang terjadi sesuatu di Sangkal Putung. Kiai Gringsing agaknya melihat kegelisahan di hati ketiga anak-anak muda itu. Maka untuk menenangkan mereka, orang tua itu berkata, "Anak Mas bertiga, kenapa anak Mas menjadi sedemikian tergesa-gesa seperti dikejar hantu?" Ketiga anak-anak muda itu terkejut mendengar kata-kata Kiai Gringsing. Sejenak mereka saling berdiam diri, tetapi sejenak kemudian mereka tersenyum. "Bukankah Kiai ingin segera sampai ke Kademangan itu? Kita harus berjalan siang dan malam." "Tetapi tidak seperti dikejar hantu. Aku melihat kalian berjalan meloncat-loncat. Perjalanan kita cukup jauh. Kalau anak Mas berjalan seperti itu, maka kita pasti akan kelelahan sebelum kita sampai ke Sangkal Putung." Kembali anak-anak muda itu tersenyum. Yang menjawab kemudian adalah Suwandaru. "Jadi, apakah kita lebih baik berjalan perlahan-lahan? Mungkin aku akan mendapat banyak waktu untuk mendapat binatang buruan. Bahkan mungkin aku akan dapat membawa oleh-oleh buat ayah dan ibu di rumah." Kiai Gringsing tertawa. Katanya, "Hehehe, tidak terlampau cepat, tetapi tidak terlampau lambat. Sedang." Ketiga anak-anak muda itu tidak menjawab lagi, tetapi kini mereka tidak lagi meloncat-loncat seperti orang yang ketakutan. Ketika malam datang, maka Sangkal Putung sudah tidak terlalu jauh lagi. Meskipun mereka masih berada di hutan yang tidak begitu lebat, namun mereka bertekad untuk berjalan terus. "Bukankah kita sudah sampai di hutan tempat orang-orang Jipang dahulu berkemah?" gumam Agung Sedayu. "Iya," sahut Kiai Gringsing. "Kalau begitu, kita tidak usah bermalam lagi," berkata Suwandaru. "Kita berjalan terus, meskipun perutku terlampau kosong. Justru karena itu, aku harus segera sampai di rumah. Mungkin masih ada sisa nasi di dapur." "Kalau tidak," potong Sutowijoyo, "aku akan berburu." "Di mana kau akan berburu?" "Di kandang ayam," jawab Suwandaru. Yang mendengar jawaban itu tertawa. Suwandaru pun tertawa pula meskipun sekali-sekali ia harus menyeringai karena kakinya terantuk kayu atau batu-batu padas. Tetapi mereka berempat benar-benar tidak ingin berhenti berjalan. Kiai Gringsing membiarkan saja anak-anak muda itu mengambil sikap. Namun tampak juga bahwa anak-anak muda itu telah mulai dirayapi oleh perasaan lelah. Meskipun demikian, tak seorang pun yang ingin berhenti di jalan. Sebelum fajar mereka harus sudah sampai di Sangkal Putung. Yang mereka lakukan hanyalah memperlambat perjalanan untuk mengurangi kelelahan mereka.
tetapi tidak untuk berhenti. Meskipun demikian, meskipun mereka berjalan malam hari, namun mereka tidak menempuh jalan yang terpendek. Mereka masih juga memperhitungkan Argojoyo dan Sidanti. Argojoyo itu 2 hari yang lalu pasti sudah bertemu dengan Sidanti. Paman Sidanti itu pasti sudah banyak bercerita, dan Sidanti pun telah banyak bercerita pula. Karena itu maka dendam mereka pasti akan berganda. Gurunya Ki Tambak Wedi pasti tidak pula akan tinggal diam. Karena itu maka mereka harus menghindari kemungkinan itu. Kemungkinan bertemu dengan Sidanti, meskipun Swandaru sama sekali tidak ingin melakukannya. Ternyata sedikit lewat tengah malam, mereka telah mendekati Kademangan Sangkal Putung. Mereka telah sampai di sebuah padang rumput yang tidak begitu luas. Karena itu, mereka harus berjalan agak lebih cepat. Sebab di padang rumput, maka bayangan mereka pasti akan lebih mudah dilihat oleh siapapun. Meskipun mereka telah bergeser beberapa puluh langkah dari jalan yang terdekat. Semakin dekat dengan mereka Kademangan Sangkal Putung, maka hati mereka pun menjadi berdebar-debar. Mereka tidak melihat sesuatu yang aneh dan mencurigakan. Mereka tidak melihat kelainan daripada biasanya. Kalau terjadi sesuatu atas Kademangan itu, maka mereka pasti melihat suatu perubahan apapun. Mereka masih melihat lampu-lampu yang sinarnya kadang-kadang meloncat dari celah-celah dinding rumah. Di mulut lorong mereka masih melihat sebuah pelita yang menyala. Tiba-tiba Swandaru memperlambat jalannya sambil menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Sangkal Putung tidak mengalami sesuatu. Ki Tanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab. Begitulah agaknya. Kalau begitu, sejak kini aku akan berjalan lambat-lambat. Bukankah kita tidak tergesa-gesa? Ah, kau, sahut Agung Sedayu. Akulah kini yang tergesa-gesa. Bukankah kau masih ingin berburu? Swandaru tertawa, tetapi tiba-tiba ia menguap. Aku tidak terlalu lelah, tetapi aku mengantuk. Namun mereka tidak lagi merasa gelisah, apalagi ketika mereka sudah memasuki Padesan. Namun agaknya Swandaru ingin mengejutkan orang-orang di Kademangan. Karena itu katanya, marilah, kita tidak melalui jalan depan. Kita membuat kejutan bagi orang-orang Kademangan. Kedua kawan-kawannya tidak membantah. Kiai Gringsing pun menuruti saja kemauan muridnya yang aneh itu. Tetapi ketika mereka memasuki halaman Kademangan lewat belakang, mereka benar-benar terperanjat. Ternyata Kademangan itu benar-benar tidak seperti biasanya. Bahkan lamat-lamat, Swandaru mendengar tangis perempuan, tangis ibunya. Mereka berempat itu pun tertegun sejenak. Suara tangis yang lamat-lamat itu masih mereka dengar. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun tak seorang pun yang tahu apakah sebenarnya yang telah terjadi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.